Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Nunais dari Prodi Perbankan Syariah kelas 3H. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 bab, yaitu salam, istisna, dan murabahah. Yang pertama, salam. Pengertian salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh oleh pihak bank, sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip seperti jual beli ijon. Namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti dan jelas. Dalam praktek perbankan, ketika barang telah disepakati dan diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dasar hukum. Yang pertama, Al-Quran. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Al-Quran kan surat Al-Baqarah ayat 282. Kemudian hadis yang artinya, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, datang ke Madinah di mana penduduknya salaf atau salam dalam buah-buahan untuk jangka waktu 1, 2, dan 3 tahun. Beliau berkata, barang siapa yang melakukan salaf atau salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang ditentukan. Kemudian operasional salam. Syarat utama salam adalah barang yang dihasilkan atau produksi barang diserahkan, kemudian barang tersebut dapat ditentukan spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Apabila ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi dengan yang ditentukan awal, maka nasabah harus menggantinya dan bertanggung jawab, dan cara pengembaliannya barang dengan sejenis atau seluruh uang yang harus diterima. Contoh jual beli salam adalah petani tembakau yang membutuhkan uang saat ini sedangkan panen belum tiba, maka petani tersebut meminta kepada bank syariah untuk membeli hasil panennya, kemudian dengan cicilan yang telah disepakati dalam jangka waktu yang tertentu. Tentunya bank syariah akan menerapkan persentase keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Rukun dan syarat salam. Salam memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, orang yang berakad, balik dan berakal. Kemudian orang objek akad dalam jual beli salam beserta ciri-cirinya. Kemudian sigot atau ijab qabul dalam jual beli salam. Ketentuan umum salam. Pembelian hasil produksi harus jelas diketahui spesifikasinya secara runtut, jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Apabila produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka nasabah atau produsen harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana dengan menggantinya sesuai dengan pesanan. Salam paralel. Dalam teknis perbankan, yang dibeli oleh bank seperti yang tidak boleh dibeli bank seperti padi, jagung, dan cabai tidak dimaksudkan sebagai event dari bank dalam akad salam. Pembiayaan salam pada perbankan syariah. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu ditangguhkan kepada bank. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Dengan transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.
dalam praktik perbankan, maka akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau nasabah itu sendiri dengan secara tunai atau secara cicilan. Harga jualnya yang ditetapkan oleh bank dan harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Ketentuan umum pembiayaan salam adalah pembelian hasil produksi harus dikelas secara jelas. Kemudian apabila produksinya yang diterima cacat tidak sesuai dengan akad, mereka harus mengganti. Kemudian mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan inventory. Kemudian jual beli istisna. Pengertian istisna: jual beli istisna merupakan salam, namun dalam istisna pembayarannya dapat dilakukan di awal, di tengah, dan di akhir. Kemudian dilakukan secara kontan atau secara termin dengan sesuai kesepakatan. Kemudian dasar hukum: karena istisna akad jual beli, maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada jual beli juga berlaku pada istisna. Mazhab Hanafi kontrak istisna. Masyarakat telah mempraktikkan istisna secara luas tanpa ada keberatan. 2. Dalam syariah memungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan ijma' ulama. Kemudian istisna didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Operasional istisna: syarat utama istisna adalah sama dengan pembiayaan salam, yakni spesifikasi barang dapat ditentukan dengan jelas. Umumnya pembiayaan istisna dilakukan membiayai pembangunan konstruksi melalui fasilitas istisna bank, pemesanan barang dengan harga yang disepakati kedua belah pihak. Bank memberi keuntungan dengan selisih harga beli dengan harga jual atau ijarah. Rukun dan syarat istisna: sebagai akad jual beli, istisna juga memiliki rukun dan syarat. Adapun rukun dan syaratnya, orang yang berakad, kemudian objek yang diakadkan, sikat ijab kabul dalam jual beli istisna. Sedangkan syarat istisna dapat disebutkan: yang pertama, kedua belah pihak yang bernasib berakal, cakap hukum, dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Kemudian ridho atau kerelaan. Berikutnya sani, menyatakan kesanggupan untuk membuat barang. Kemudian apabila bahan baku berasal dari mustasni, maka akad ini bukan lagi istisna, berubah menjadi ijarah. Berikutnya apabila isi akad mencaratkan sani, maka akad ini juga bukan lagi istisna tetapi ijarah. Kemudian berikutnya masnu, barang yang dipesan mempunyai kriteria tipe, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Kemudian barang yang dipesan tidak termasuk kategori syarak, najis, haram, atau tidak jelas, atau menimbulkan kemudaratan. Ketentuan umum istisna: spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam istisna, tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Kemudian jual beli murabahah. Pengertian murabahah adalah berasal dari kata ribhun yang berarti untung atau keuntungan. Jadi murabahah adalah jual beli yang saling menguntungkan. Dengan demikian murabahah adalah jual beli yang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam istilah teknis perbankan syariah, murabahah ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dan pihak bank, di mana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya. Kemudian dasar hukum. Yang pertama, Al-Quran, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Kemudian hadis dari Syu'aib Ar-Rumi meriwayatkan pada Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat
perkatan jual beli secara tangguh, muqorodah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian operasional murabahah. Produk murabahah adalah pembiayaan perbankan syariah dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli, atau sebagai dana talangan. Karakteristiknya adalah harus memberikan tahu harga produk yang ia beli dan tingkat suatu keuntungan. Kemudian rukun murabahah. Yang pertama, pihak yang berakad antara penjual dan pembeli. Kemudian objek yang diakadkan. Berikutnya sighah atau ijab kabul dalam serah terima murabahah. Kemudian syarat-syarat murabahah. Yang pertama, Bank Islam memberitahu biaya modal kepada nasabah. Berikutnya, kontrak pertama harus sah. Kontrak berikutnya, kontrak harus bebas dari riba. Bank Islam menjelaskan setiap cacat yang terjadi. Kemudian fatwa DSN tentang murabahah. Fatwa 04 garing DSN MUI garing 4 garing 2000 tentang murabahah. Kemudian yang kedua, fatwa 13 garing DSN MUI garing 9 2002 tentang uang muka dalam murabahah. Penerapan murabahah dalam lembaga keuangan syariah. Cara operasional bank syariah kakak sama saja dengan bank konvensional. Yang berbeda hanyalah masalah bunga dan praktik. Dalam Islam tidak dibenarkan. Murabahah merupakan salah satu bentuk penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah. Demikian yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.